Saudara, buron tersangka kasus pembobolan Bank BNI, Maria Lumowa, tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Kamis siang usai diekstradisi dari Serbia. Maria Lumowa turun dari pesawat Garuda Indonesia sekitar pukul 10:47 waktu Indonesia Barat. Sejak serah terima, Maria dikawal ketat oleh aparat Bareskrim Polri dan petugas dari Kementerian Hukum dan HAM. Setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, Maria juga menjalani rapid test COVID-19. Sebelumnya Maria juga sudah mendapatkan surat keterangan sehat dari pemerintah Serbia. Paspornya segala udah ya? Iya, paspornya. Paspornya sama ini. Paspornya harus siapa keterangan yang ada. Proses yang buka. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan penangkapan buronan kasus pembobolan Bank BNI ini adalah hasil perburuan dalam senyap yang dilakukan Menteri Hukum dan HAM dan jajarannya. Pemerintah Indonesia menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Serbia atas kerjasama ini. Berterima kasih nih kepada Bapak Menko, Menteri Hukum dan HAM, bekerja dalam senyap, tidak ada yang tahu, tidak ada yang mendengar, karena memang harus bekerja secara hati-hati. Pak Menko HAM selama setahun itu pula melakukan komunikasi dengan pemerintah Serbia, sehingga pada akhirnya tadi malam atau kemarin sudah diserahkan secara resmi melalui proses saling kerjasama hukum. Tujuh belas tahun tak tersentuh, hari ini pelarian Maria Pauline Lumowa, pembobol Bank BNI 1,7 triliun rupiah berakhir. Maria ditangkap di Serbia. Ekstradisi Maria bukan cuma-cuma. 2015 lalu, Indonesia mengabulkan permintaan ekstradisi Serbia atas Nikola Ilić, pelaku pencurian data nasabah. Sehingga saat Maria ditahan kepolisian Serbia 16 Juli 2019 atas red notice Interpol, pemerintah Indonesia mengupayakan hak diplomasi untuk mengekstradisi Maria Lumowa. Ada upaya-upaya ya semacam melakukan suap, tetapi pemerintah Serbia committed. Ya, saya bertemu dengan Menteri Kehakiman yang diwakili oleh Wakil Menteri Kehakiman karena Menteri Kehakiman sedang cuti melahirkan. Saya bertemu dengan Menteri Luar Negerinya, Wakil Perdana Menteri, tetap committed, dan puncaknya pertemuan dengan Presiden Serbia. Saya menyampaikan titip salam Pak Presiden, beliau sangat menyambut hangat. Ya, beliau mengatakan persahabatan historik antara Indonesia dan Serbia akan tetap kita pelihara dan tingkatkan, tidak hanya dalam bidang politik, bidang hukum, ekonomi, dan budaya. Serah terima Maria Pauline Lumowa dilakukan pukul 5 sore waktu setempat di Bandara Nikola Tesla, Serbia. Maria juga sempat menjalani tes kesehatan sebelum diberangkatkan dan kemudian diterbangkan dengan pesawat Garuda kembali ke Indonesia. Proses hukum yang sempat tertunda 17 tahun kini menanti Maria. Tim Liputan, Kompas TV. Maria Lumowa masih menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri. Kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV Dipo Nurbahagia di Bareskrim Polri. Dipo, pemeriksaan terhadap Maria Lumowa, tersangka pembobol Bank BNI, akan dimulai dari mana di Bareskrim? Iya, selamat sore Cindy. Ini yang sudah kami konfirmasi kepada Kabareskrim Polri, Komjen Pol Listio Sigit Prabowo, yang kemudian membalas pesan kami melalui via WhatsApp. Yang pertama adalah sudah mengkonfirmasi betul bahwa sampai dengan saat ini Maria Lumowa masih berada di gedung
Bareskrim Polri begitu untuk melakukan proses pemeriksaan lebih lanjut, tepatnya dilakukan di Subdit 3 Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus. Apa yang kemudian diperiksa? Tadi konfirmasi dari Komjen Listio Sigit Prabowo menyebut bahwa pemeriksaan yang pertama kali dilakukan adalah terkait dengan administrasi. Ada sejumlah proses administrasi yang kemudian akan dilakukan kepada tersangka pembobol Bank BNI yang kemudian kerugiannya ditaksir mencapai angka 1,7 triliun. Yang pertama adalah aparat kepolisian ini akan melakukan proses tes swab gitu. Walaupun kita ketahui bahwa Maria Pauline Lumowa juga sudah sebelumnya melakukan proses pemeriksaan kesehatan di Serbia, tetapi dalam hal ini aparat kepolisian kembali melakukan tes swab kepada Maria. Dalam hal ini adalah untuk tetap menjalankan protokol kesehatan dalam proses penyidikan di era pandemi COVID-19. Dan setelahnya konfirmasi dari Kabareskrim, nanti pihak dari Kabareskrim Polri akan mulai melakukan surat menyurat, dalam hal ini adalah kepada Duta Besar Belanda, untuk meminta dan juga menginformasikan apakah nantinya Duta Besar Belanda ini akan memberikan pendampingan hukum pada saat proses penyidikan, karena kita tahu Maria Pauline Lumowa ini adalah merupakan warga negara asing atau warga negara Belanda sejak tahun 1979. Tentu pertanyaannya adalah setelah melalui dua proses administrasi tersebut, apa yang kemudian dapat dilakukan oleh aparat kepolisian? Ada sejumlah kemungkinan memang. Yang pertama adalah tentu masih terkait dengan proses administrasi, karena seperti yang tadi kami sudah sebutkan bahwa Maria adalah warga negara asing, yang artinya administrasi ataupun berkas-berkas terkait dengan kewarganegaraan, kemudian juga identitas Maria, karena ini sudah buron 17 tahun, ini tentu akan diperiksa dan akan dilengkapi oleh aparat kepolisian tentu sebagai bahan dalam proses penyidikan lebih lanjut. Dan nanti juga tentu aparat kepolisian ini akan meminta keterangan dalam hal ini adalah kepada tersangka. Apa inti dari pencarian informasi yang akan dilakukan kepada Maria? Ini adalah terkait dengan peran dari Maria Pauline Lumowa yang kita ketahui merupakan pemilik ataupun direktur utama dari PT Gramarindo yang pada tahun 2002 ini meminta kredit kepada Bank BNI, dalam hal inilah di cabang Kebayoran Baru, dengan jaminan adalah letter of credit yang kemudian dinyatakan ini fiktif begitu. Dan dari awal mula inilah kemudian pada tahun 2002, tepatnya pada bulan Oktober 2002 hingga bulan Juli 2003, proses pencairan dana sebesar 1,7 triliun ini dilakukan dan dicairkan, kemudian diterima oleh PT Gramarindo yang dimiliki oleh Maria Pauline Lumowa. Namun sayangnya memang dana yang dicairkan oleh Bank BNI ini tidak digunakan sebagaimana mestinya, dan justru ini digunakan untuk mengakuisisi sejumlah perusahaan. Bahkan dana sebesar kurang lebih 5,7 miliar rupiah ini masuk ke rekening pribadi dari Maria, dan ada dana juga kurang lebih 2 juta dolar Amerika yang masuk ke dalam rekening Maria. Dan bahkan pada tahun ataupun pada bulan Agustus 2003 ini juga tidak dapat mengembalikan dana, dan ini adalah awal mula dari proses kerugian negara yang ditaksir mencapai 1,7 triliun, walaupun memang pihaknya sudah mengembalikan dana kurang lebih 500 miliar, yang artinya ada kerugian kurang lebih 1,2 triliun. Artinya peran-peran ini yang kemudian akan ditanyakan kepada Maria. Besar kemungkinan juga sejumlah saksi akan dimintai keterangan terkait dengan peran apakah Maria ini merupakan eksekutor ataupun otak dari peristiwa ini. Cindy. Dipo Nurbahagia melaporkan langsung dari Bareskrim Polri. Terima kasih, Dipo.